Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebatku. Mantap ini. Langsung saja kita ketemu yang ketiga kalinya ya ini dalam rangka tugas pikon kita yang terakhir mungkin. Dan akhirnya nanti kita diakhiri dengan diseminasi. Baik ibu yang saya hormati dan yang lain belum hadir mungkin lagi dalam perjalanan atau apa saja, kita bacakan nanti Ibu Hendriani akan membahas tentang melindungi atau lindungi guru dari hujatan di media sosial nanti yang akan dibahasnya oleh beliau dari SD Sukamaju dan saya sebagai host akan menyerahkan sepenuhnya kepada moderator yaitu Bu Isti Insani Eka Fitri dan kepadanya saya serahkan. Terima kasih. Ya. Enggak, Bu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bapak Padli selaku host yang telah memberikan waktunya. Baiklah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita saat ini pemateri kita yaitu Ibu Handriani Timur MPD pada penampilan terakhir kelompok kami tentunya. Ya, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau sebagai presenter kita pada webinar kali ini dengan tema Lindungi Guru dari Hujatan di Medsos. Saya izin share, nggak bisa ya? Dibacakan saja kalau begitu ya. Nah, Ibu Handriani Timur ini lahir di Bandung, tanggal 6 Juli 1986, statusnya setelah menikah, agama Islam, alamat beliau di Perum Bumi Asri Residen, Blok B nomor 17, Jalan Pasir Gede RT 3 RW 25, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini beliau bekerja di SD Negeri Sukamaju sebagai guru kelas. Ya, baiklah, Bapak Ibu, Ibu Handriani akan saya berikan Ibu waktu 25 menit untuk memaparkan materi yang akan Ibu bawakan. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu pada akhir pemaparan materi akan ada season tanya jawab. Baiklah, mari kita simak bersama-sama pemaparan pemateri kita pada webinar kali ini. Ibu Handriani Timur MPD, kepada beliau saya persilahkan. Hari ini kita akan membahas tentang lindungi guru dari hujatan di media sosial. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini merupakan kisah nyata, bukan kisah nyata ya, apa jadinya pengalaman pribadi gitu. Ini pengalaman pribadi saya di sekolah. Karena ada orang tua murid, nanti akan kita simak lebih jauhnya ceritanya di slide berikutnya. Jadi, permasalahan ini diawali dari perkembangan teknologi yang cukup pesat. Saat ini, siapa sih di kita yang tidak memiliki handphone? Handphone saat ini sudah bukan jadi barang mewah lagi. Kita sekarang sudah menjadikan ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ibu-ibu rumah tangga, kan sekarang pada saat BDR pun kita wajib memiliki handphone, nggak wajib ya, cuman kalau kita tidak memiliki handphone rasanya tertinggal, kita sudah tidak bisa mendapatkan informasi lagi dalam hitungan detik, bahkan cepat menyebar kemana-mana. Dari sini, berawal dari teknologi yang semakin berkembang ini, orang tua murid pun kini bisa mengakses lebih banyak informasi dari handphone. Mereka bisa ngobrol, bikin grup WA, bisa Instagram, atau menggunakan Telegram.
Biasanya di setiap kelas kita tuh memiliki grup WhatsApp masing-masing, baik grup WhatsApp kelas, juga ada juga grup WhatsApp orang tua pribadi tanpa dengan gurunya. Nah, awal permasalahannya yaitu ketika ada kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi ceritanya, kepala sekolah menginginkan ketika perpisahan sebelum corona kemarin, beliau menginginkan untuk apabila perpisahan dilakukan di luar sekolah saja. Tetapi ada satu orang tua yang ingin bahwa perpisahan sekolah itu diadakannya di sekolah. Mereka ingin menampilkan kreasi anak-anak. Orang tua tersebut sebenarnya belum menyampaikan aspirasi kepada kepala sekolah dan guru yang sedang mengadakan rapat. Jadi orang tua tersebut langsung pergi, begitu keluar dari kelas begitu saja. Karena peserta yang lainnya sebagian besar memilih untuk kegiatan perpisahan dilakukan di luar sekolah. Jadi dia merasa, saya tidak didengarin nih pendapat saya, untuk apa saya hadir di rapat ini. Dia langsung saja meninggalkan ruang rapat. Lalu pada sore menjelang malam, orang tua tersebut curhat ceritanya. Tapi curhatnya dia itu salah, curhatnya dia di media sosial. Dia langsung buka handphone, update status tentang hasil keputusan yang tadi di sekolah. Lalu dia posting. Lalu setelah beberapa lama muncullah beberapa komentar-komentar dari orang tua ataupun dari warga-warga tetangga-tetangganya. Nah, sampai akhirnya ada seorang guru yang membaca, lalu di-share-kanlah ke grup guru kelas. Setelah itu timbullah kita pertanyaan, ini maksudnya apa? Orang tua kok kayak gini gitu ya, tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Lalu setelah dia mengupload itu, guru yang mengadakan rapat itu langsung menghubungi kepala sekolah, dan kepala sekolah minta untuk menyelesaikan masalah secara secepatnya. Nah, di sini perlunya perlindungan hukum bagi guru. Apa sih perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu yaitu kita sebagai guru atau pendidik dan juga tenaga kependidikan, kita itu wajib diberi perlindungan hukum dari profesi kita terhadap tindakan pelecehan yang kita alami. Perlindungan hukum ini berawal dari PP nomor 74 tahun 2008. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2015. Undang-Undang tentang guru dan dosen. Lalu yang terbaru yaitu PP nomor 10 tahun 2017. Perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan. Lalu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang tadi? Ada dua cara untuk kita menyelesaikannya. Yang pertama, kita bisa menempuh jalur hukum atau juga secara kekeluargaan. Untuk yang jalur hukum, berarti kita harus mengumpulkan bukti fisik, lalu lapor ke kepolisian, membuat laporan, dan nanti akan diproses oleh kepolisian. Namun, secara kekeluargaan, kita juga bisa bermusyawarah dengan orang tua murid yang ditengahi oleh komite sekolah atau aparat desa setempat. Untuk kasus tersebut, apabila kita lakukan secara hukum, pertama yaitu kita harus mencari bukti pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi postingan yang telah tadi orang tua sebar di Facebook, kita screenshot dan kita print. Lalu kita bawa bukti tersebut ke kepolisian untuk dibuatkan laporan kepolisian. Setelah itu nanti laporan tersebut akan diproses oleh kepolisian. Setelah diproses, nanti orang tua dan guru akan dipertemukan sebelum melanjut ke jalur hukum. Jadi sebelum nanti maju ke tahapan hukum selanjutnya, orang tua dan guru dipertemukan dulu, diadakan musyawarah. Jadi seperti yang tadi secara kekeluargaan, namun ini melibatkan polisi. Tapi yang setelah saya lakukan adalah secara kekeluargaan, yaitu dengan memanggil orang tua murid tersebut, lalu membahas topik yang dipermasalahkannya. Kita bahasnya dengan kepala dingin atau tidak dengan keadaan emosi. Lalu kita juga minta bantuan komite sekolah atau pejabat RT, RW, dan sekitar
sebagai penengah. Terus kita jelaskan permasalahan yang terjadi, kita minta masukan dari penengah, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana selanjutnya. Lalu kita juga jangan sungkan untuk meminta maaf dan selesaikanlah secepatnya, jangan ditunda karena semakin lama nanti orang-orang semakin banyak yang tahu. Nanti kalau udah orang-orang banyak yang tahu, dari mulut ke mulut ini masalahnya akan semakin meluas. Jadi harus diselesaikan secepatnya jika bisa ya. Dan setelah permasalahan selesai, setelah kita minta maaf, setelah jalur kekeluargaan selesai, segeralah hapus postingan tersebut dari media sosial. Karena postingan tersebut sudah merusak nama baik sekolah, guru, juga merusak nama baik orang tua. Karena dia yang posting, kenapa anaknya disekolahkan di situ? Oh dia statusnya seperti ini, kan banyak orang yang jadi berpikirannya negatif. Nah, selanjutnya ini adalah kasus-kasus lain dari yang kita alami ya. Yang pertama ini tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini dari gambar yang atas kita tidak bisa menyalahkan langsung ke guru. Kenapa guru tiba-tiba memukul, menjewer, mencubit? Itu karena ada sesuatu, apakah anaknya nakal, anak tidak mengerjakan tugas, atau anaknya yang melawan kepada guru atau menyebabkan guru emosi sehingga dia langsung memukul, menampar. Nah, di sini biasanya kalau untuk yang di perkotaan itu atau enggak pada saat sekarang ini kita itu sudah ibu-ibu atau orang tua murid itu sudah langsung membawa ke jalur hukum yang tidak mau kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Ini anak saya langsung setelah mengalami kekerasan langsung melaporkan ke sekolah, membawa ke kepolisian. Tapi berbeda dengan kasus yang kedua. Ini ada siswa SMK yang sedang mengeroyok guru. Jadi di sini gurunya itu guru baru. Dia tuh gurunya masih fresh graduate dan baru lulus kuliah. Dia diberi tugas, siswa SMK tidak mau mengerjakan dan terjadilah jadi pengeroyokan terhadap guru. Di sini yang dirugikan adalah guru. Dan apabila gurunya keberatan, ini bisa ditempuh sampai ke jalur hukum. Nah, kasus-kasus lainnya. Kasus di Sulawesi, ada seorang guru yang diserang dengan parang oleh orang tua siswa. Kalau untuk wilayah Indonesia Timur, ini masih keras ya, maksudnya mereka masih kedaerahan. Jadi kalau anaknya dimarahi ataupun anaknya mengadu kepada ibunya karena dia ditampar oleh guru. Nah, langsung orang tuanya ayahnya datang ke sekolah dengan membawa parang. Jadi orang tuanya menyerang guru tersebut. Ini juga wajib dilindungi. Yang kedua itu di Bandung ada guru honorer yang dianggap tidak kompeten ketika mengajar. Jadi orang tua murid itu cenderung melecehkan guru honorer yang masih muda, masih baru, katanya dianggap tidak berpengalaman atau tidak kompeten. Itu juga harus kita lindungi, harus segera diselesaikan. Ada juga di Banten, guru yang dilaporkan melakukan pungli oleh LSM. Jadi ini kasusnya seorang guru telah menolong mengambilkan PIP program Indonesia Pintar yang dari sekolah, lalu dia mendapatkan amplop, maksudnya dapat tanda terima kasih dari orang tua berupa amplop, dan ada satu orang tua yang tidak setuju, dia lapor ke LSM bilangnya pungli. Nah, disinilah jadi terjadi permasalahan juga. Ini juga gurunya wajib untuk dilindungi. Terus kasus-kasus ini saya ambil dari kasus-kasus teman-teman rekan-rekan saya pada saat Bimtek Perlindungan Guru di Kemdikbud di Jakarta. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda. Kalau untuk di kita kan paling cuma memukul, mencubit. Cuman kalau untuk kasus-kasus yang di daerah pedalaman itu sudah hampir ke mainnya fisik gitu, sudah ngeri lah istilahnya. Jadi kita harus berhati-hati. Terus ada juga di sini kasus yang guru olahraga mengajak siswa berenang, terus siswanya tenggelam, itu juga ada meninggal. Itu tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada guru olahraga. Kenapa? Kita cek dulu dari awal kejadiannya, apakah siswa berenang pada saat dia olahraga atau pada saat setelah olahraga. Biasanya kan anak-anak bermainnya setelah dites langsung dia main-main bahagia gitu kan, karena saking bahagianya dia tuh dorong-dorong ke tempat yang dalam terus dia tenggelam. Ada yang seperti juga. Jadi beberapa kasus tersebut itu wajib maksudnya itu jadi cerminan kita aja bahwa sebenarnya guru itu profesinya yang sangat berbahaya juga, sebenarnya bukan berbahaya
wajib dilindungi, kita harus waspada, dan kita tuh nggak boleh seenaknya menjudge ini guru yang salah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus dilindungi nih oleh siapa? Oleh hukum, dan juga kalau di sekolah tentunya oleh kepala sekolah. Jadi orang yang pertama kali melindungi kita itu yang di sekolah adalah kepala sekolah, komite sekolah, juga guru-guru senior yang lainnya. Harus saling mengayomi, kita harus saling berbagi informasi, sharing, curhat, karena mungkin pada saat ini beda dengan pada saat yang masa ibu-ibu senior 10 atau 20 tahun yang lalu. Cara mengajarnya itu juga kita harus update ya, harus tahu. Terus untuk lainnya mungkin selain guru honorer ada juga di sini ada guru kelas yang dituduh menjual buku. Jadi mengadakan jual buku, padahal itu orang tuanya yang menitipkan bukunya, menitip beli buku karena rumah gurunya dekat dengan toko buku. Jadi berbagai permasalahan tersebut harus segera diselesaikannya lebih baik secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baiknya kita melibatkan pihak RT RW atau enggak langsung kepada pihak kepolisian. Nah, mungkin segitu saja materi yang telah saya sampaikan. Jadi intinya kita harus memberikan murid-murid kita kasih sayang agar mereka pun menyayangi kita. Terima kasih. Sekian, silakan untuk pertanyaannya kepada moderator. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali pemaparan materinya. Ibu ini diambil dari pengalaman pribadi ya, Bu ya? Iya, nah baiklah. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak atau Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan beliau. Ya, sambil menunggu Bu, yang masuk lagi saya yang mau nanya nih, langsung aja ya, tidak apa-apa ya. Ya boleh Pak, dipersilakan. Kalau kemarin tuh ada di berita itu ada bahwa di Aceh ada Komnas HAM disentil oleh masyarakat Aceh. Jangan menyalahkan guru. Jadi jangan mempidanakan guru kalau guru menghukum siswa. Gitu katanya, karena guru itu untuk untuk mendidik katanya, untuk mendidik. Nah, menurut Ibu Handriani itu gimana tuh? Itu dukungan atau termasuk apa itu? Mungkin kalau ini saya setuju sebenarnya kalau untuk tidak menghukum guru. Tidak hukum ya, tidak mempidanakan. Tidak mempidanakan guru kalau gurunya menghukum untuk kasus-kasus tertentu ya Pak, kalau kasusnya kayak mencubit, cuman menjewer, memukul pelan, itu sih sebenarnya hal yang biasa. Kadang kan karena tandanya sayang ya Pak, kita ingin anak itu bisa, jadi kadang kita kan bisa gitu. Nah jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang seperti kekerasan kayak yang tadi siswa SMK mengeroyok gurunya, itu sudah termasuk pidana Pak, maksudnya harus segera diselesaikan. Kalau ada kasus-kasus yang berat biasanya langsung ke kepolisian, tapi kalau kasusnya masih ringan-ringan saja, masih mencubit, itu mah hal yang biasa Pak, menurut saya masih bisa dimaklum selama anaknya dan orang tuanya tidak keberatan. Mungkin di Aceh orang tuanya menjadi hal yang biasa kalau hanya disentil, dicubit, dipukul. Tapi kan pada saat ini kebanyakan orang tua tidak mau ya anaknya diperlakukan kasar oleh gurunya, pengennya diperlakukannya spesial. Nah, kalau misalnya untuk melindungi guru sendiri, kebetulan di Kabupaten Sukabumi pernah ada guru agama yang menyuruh ke anaknya disuruh sholat gitu ya, sholat duha, katanya sholat duhur berjamaah. Kemudian anaknya itu melawan gitu, akhirnya dapat hadiah dari tangannya mungkin ya, hadiah kasih sayang ke pipinya gitu, dan akhirnya itu rame dan dipolisikan itu, sehingga guru tersebut
terkena kasus atau disidangkan di pengadilan. Itu seharusnya tidak terjadi ya Bu ya, seperti itu. Menurut Ibu sendiri untuk pelindungan guru tadi sudah mengikuti Bintek ya tentang pelindungan guru, itu bagaimana tuh Bu? Kalau untuk kasus yang tadi berarti orang tuanya tidak mau menempuh jalur kekeluargaan Pak, jadi lebih memilih ke jalur Hukum, ya. Jadi dia langsung guru orang tua tidak terima ini. Jadi terus kita setelah dimediasi, mungkin setelah lapor polisi atau enggak secara kekeluargaan tidak selesai, orang tua langsung bikin laporan ke kepolisian. Di polisian juga kan di akhirnya nanti kita harus mengadakan musyawarah lagi bersama dengan orang tua apakah ini mau lanjut atau tidak. Nah, pas di situ mungkin orang tuanya tidak tercapai kata mufakat, jadi mau lanjut ke pihak kepolisian aja. Atau Pak biasanya kalau di daerah-daerah yang perkampungan atau yang jauh di sana bagian Indonesia Timur gitu, mereka itu untuk menyelesaikan masalah katanya minta uang Pak, minta uang pengganti biaya ganti rugi, ada yang seperti itu juga. Jadi supaya selesai sini coba minta uang berapa 10 juta gitu, nanti masalahnya selesai, ada Pak. Jadi saya harus berhati-hati saja. Terus ibu bapak gurunya minta perlindungan dari kepala sekolah atau enggak pengawas. Terus diceritakan kejadian yang sebenarnya, jangan sampai kita mengarang-arang cerita yang nantinya kan akan merugikan gurunya sendiri. Itu Pak paling. Ya. Tapi kalau sudah sampai kasus disidangkan itu kasihan juga ya gurunya itu. Padahal dia niatnya untuk memberikan pendidikan agama gitu supaya sholat berjamaah gitu ya. Tujuannya bagus tapi mungkin anaknya lagi bete atau gimana ya. Jadi moodnya berkurang. Kasihan juga. Iya. Atau ini Pak kali dia ketika dipukulnya itu beberapa kali sampai ada bekas lah. Biasanya kalau ada bukti fisik kayak gitu kepolisian bisa jadi otopsi Memproses gitu. ya Bu ya. Iya bisa diproses. Terus atau enggak ketika memukul ada yang merekam, ada yang foto, itu juga bisa jadi barang bukti Pak. Jadi harus berhati-hati sih Pak kita, kecuali kalau orang tuanya rela anaknya sama gurunya dipukul, misalnya mau memaafkan, itu tidak sampai ke kasus, tidak sampai berlanjut ke jalur hukum selanjutnya, sudah selesai ya saling memaafkan. Tapi biasanya kalau lagi ya Bu. Ya, silakan Pak. Sambil menunggu nih, mungkin lagi dalam Iya. Ya. Kalau misalnya sebagai laki-laki ya bosan gitu kalau omongan-omongan itu ya, apalagi anaknya yang ngeyel gitu, suka ada kata-kata tapi mungkin kasar ataupun lebih dari itu langsung saja dengan tindakan gitu ya. Nah itu sulit sekali untuk mengontrol kalau misalnya pada umumnya pada laki-laki seperti itu, kalau guru-guru laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada banyak step-nya gitu ya. Oh, dipikir dulu gini. Kalau laki-laki mencuret, istilahnya seperti langsung itu. ngambil tindakan ya Pak. Biasanya kalau muridnya sudah besar Pak, langsung ada yang lari ke kantor bilang, Bapak Ibu guru itu Bapak ini katanya. Jadi dia emosinya bisa terkendali, tidak terus-terusan gitu Pak. Biasanya kan kalau kita lagi marah atau emosi kan apalagi laki-laki biasanya langsung pukul, nggak berkali-kali dan menimbulkan nggak ada bekasnya. Tapi kalau misalnya murid-muridnya sudah besar bisa dilerai oleh murid-muridnya Pak biasanya gitu kalau di sekolah. Atau lapor ke sekolah, panggil siapa, minta tolong di kelas ini bapak gurunya gitu. Iya. Ya Bapak ya, Ibu. Yang lain mungkin. Ya, Bu Isti. Makasih Bu Isti. Ya, sama-sama Pak. Udah hadir juga ya di sini Ibu Gina. Selamat datang Ibu. Mungkin mau bertanya? Oh iya, di sini ada pertanyaan Bu Handriani dari Ibu Gina. Ya kita putarin lagi aja slide-nya ya. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menegur siswa yang menghujat guru di medsos? Pendekatan apakah yang paling jitu katanya?
ini Bu Gina, yang dilakukan, yang sudah saya lakukan yaitu secara kekeluargaan, yaitu kita panggil anak tersebut yang menghujat guru itu, terus kita bahas topiknya atau masalahnya apa dengan kepala dingin. Jadi kita membahasnya tidak pada saat kita emosi, jadi kita udah tenang dulu, kita bahas lagi masalahnya, kita minta bantuan kepala sekolah atau pejabat RT RW sekitar atau komite sekolah ataupun guru-guru senior. Biasanya kalau siswa ya kita minta bantuan guru senior, lalu kita minta masukan dari beliau bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan. Apabila kita salah atau siswa salah, langsung segera meminta maaf. Setelah itu masalahnya harus diselesaikan secepatnya, jangan ditunda, jangan berkepanjangan, karena jika ditunda nanti akan muncul permasalahan yang baru lagi. Apalagi kalau dari medsos ya Bu ya, dari mulut ke mulut, dari status komen-komennya kan nanti banyak yang komennya jadi komen julid gitu kalau kata geser. Jadi tambah banyak komen-komen yang negatif. Nah, itu harus diselesaikan segera. Setelah itu, setelah saling meminta maaf, nanti minta tolong dihapus postingannya dari media sosial. Seperti itu Ibu Gina caranya. Ya, begitu Bu jawabannya dari Ibu Handriani. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, dan terima kasih juga kepada Ibu presenter atas jawaban yang telah diberikan. Karena batas waktu ya, jadi untuk webinar kali ini langsung saja kita simpulkan. Webinar kali ini diambil dari pengalaman pribadi Ibu Handriani di sekolah ya, yang diawali dengan perkembangan teknologi saat ini yang begitu sangat pesat. Seperti yang kita ketahui, pada lingkup sekolah juga sekarang sudah berkembang ya, dengan masuknya WhatsApp, terbentuknya grup-grup. Nah, di situ mulai sebenarnya dari awal permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian dari kasus ini Ibu Handriani ada awal permasalahannya yaitu kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, yang mengakibatkan orang tua tersebut mengupdate status ya di media sosial. Nah, perlunya perlindungan hukum bagi guru itu ada ya di sini, masih di masih ada dalam PPT-nya ya, perlindungan hukum bagi guru. Ada undang-undangnya nomor 14 tahun 2015, serta ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, dan yang terbaru ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa kepala sekolah wajib melindungi guru dari tindak pelecehan dan atas profesinya dari orang. Ya, seperti itu. Dan tadi juga ada cara untuk penyelesaian, bisa menempuh jalur hukum ataupun secara kekeluargaan. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita tutup saja. Alhamdulillah, berikut pemaparan dari presenter kita. Baik Ibu Bapak, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gina dan selaku instruktur. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada host, Bapak Fadli Mansur. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Isti Insani Fitri yang telah memberikan untuk mengatur jalan acara ini. Baik Ibu dan Bapak, saya sebagai host terima kasih atas kehadirannya di acara ini, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kami. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.